Baik, alhamdulillah malam hari ini kita ada waktu dan kesempatan untuk bisa diskusi, ngobrol-ngobrol dengan Pak Imam Wahidin. Assalamualaikum, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, Pak Aziz. Ya. Insya Allah ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Aziz juga. Ya, ini kita memang konsepnya sebetulnya diskusi santai saja, dan karena kami perusahaan namanya itu kami branding dan kami sebut PBM. Jadi ini diskusi yang kami memang konsepkan itu hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, bisnis, dan maritim. Dan bagaimana sebetulnya di masing-masing sektor itu atau masing-masing bidang itu ide-ide inovasi itu muncul gitu. Dan malam hari ini saya dan Pak Aziz terima kasih sekali sudah bisa bersilaturahim dengan Pak Imam. Kita ngobrol-ngobrol sedikit aja Pak Imam. Waktu hanya diperkenalkan model bisnis yang sekarang Pak Imam lakukan, tapi waktu itu belum terbayang sebetulnya bisa diimplementasikan di Indonesia seperti apa. Tapi 2018 terus kemudian dikenalkan oleh Pak Aziz, wah ternyata ada orang lokal ini, ternyata nggak jauh-jauh lagi dari Jombang. Jawa Timur. Sama. Iya, Jawa Timur ya kan. Kita ke Korea gitu ya, ternyata di Jawa Timur sendiri ada. Pertama mungkin perkenalan Pak Imam. Pak Imam sendiri kuliah apa gitu ya, background pendidikannya apa itu, terus sampai kemudian sekarang punya bisnis yang Pak Imam sendiri lakukan bersama teman-teman ini, ceritanya gimana sampai terus kemudian ada ide bisnis sampai terus kemudian ya sekarang melaksanakan ini sama teman-teman. Monggo. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan sama Pak Yudi dengan Pak Aziz. Masya Allah ini merasa sedikit atau banyak juga tersanjung karena masuk pada episode premier. Untuk background pendidikan, saya dari dulu ITS ya, Poltek Perkapalan, jurusan mesin tahun 99. Dan setelah dari Poltek Perkapalan itu sempat mengenyam 3 tahun di PT PAL. Oh gitu ya. Ini Masya Allah nih. PT PAL ini sebenarnya perkapalan. PT PAL ini adalah cita-cita bapak saya. Jadi mungkin banyak doa beliau yang menjadi terkabulnya jalan hidup yang saya jalani. Jadi dulu setelah SMP pengen anaknya masuk SMK perkapalan di Buduran. Ternyata gagal. SMA, MPTN gagal, tapi ternyata masuknya di perkapalan dan qadarullah diterima di PT PAL. Masya Allah, senangnya bapak saya waktu itu. Setelah 3 tahun, saya pindah ke Batam waktu itu ada. Kalau sempat terkenal di Surabaya juga itu Marine Cat Camp. Dulu waktu masih populernya Tribon. Oh iya. Setahun. Ya, Marine Cat Camp. Setelah dari Marine Camp setahun ke McDermott. McDermott pun di sana lebih ke offshore ya, banyak fabrikasi offshore. Itu setahun. Nah,
itu setelah 2007 di Indonesia waktu itu ada perusahaan Malaysia yang kebetulan punya kontrak untuk pekerjaan 3D laser scanning. Disinilah awal perjumpaan saya dengan 3D laser scanning waktu itu. Jadi perusahaan ini diwajibkan punya lokal konten, dan kebetulan qadarullah saya dipertemukan dengan perusahaan ini, dan perusahaan ini cerita teknologinya seperti apa waktu itu tahun 2007. Ya saya excited banget. Waktu itu ini alat apa ini? Alat 3D laser scanning. Katanya bisa pertama kali kenalan 2007 itu ya? Iya. Sama 3D laser scanning. Bisa ngopi, istilahnya barang yang di lapangan, kita identifikasi, kita model. Karena waktu itu saya punya background modeling, 3D modeling di PT PAL. Iya. Divtek ya. Di Divtek, terus habis itu di MCC Tribon, di McDermott, waktu itu cuma cat aja. Jadi waktu itu karena menarik buat saya yang sudah banyak waktu itu ya sudah punya background 3D model, jadi menarik gimana dia bisa, pertanyaan saya waktu itu gimana dia bisa ngenalin piping ini speknya apa langsung, ternyata prosesnya panjang. Waktu itu yang ownernya bilang kamu baca ini. Oke lah. Waktu itu saya tertarik dan akhirnya diterima di perusahaan Kuala Lumpur itu, dan awal mula saya kenal 3D laser scanning ya di 2007 itu. Kayaknya saya pernah ke kantornya yang di KL deh. Iya, yang ada jasa 3D scanning-nya. Kebetulan perusahaan saya ini salah satu pionir gitu yang memulai awal banget 3D laser scanning di Kuala Lumpur. Ya. Dan banyak mengeluarkan alumni-alumni yang akhirnya buka perusahaan juga di 3D laser scanning. Iya, betul. Nah, di Kuala Lumpur itu mulai 2007 saya sampai 2016 kemarin. Jadi kebetulan selama di sana memang ya banyak variasinya ya. 3D laser scanning itu banyak bidang yang bisa dimasukin dengan teknologi ini. Banyak bidang yang bisa dikerjakan melalui teknologi ini. Dan sampai sekarang pun saya masih percaya kemampuan 3D laser scanning ini adalah satu teknologi yang nggak bisa dielakkan, akan digunakan secara luas di berbagai bidang. Dulu kita, karena sebelum 3D laser scanning tentunya proses desain aspil ya begitu complicated dengan sistem yang manualnya, ataupun dengan alat theodolit atau station, dan itu memakan waktu banyak. Tapi dengan 3D laser scan, dengan waktu yang singkat, bisa menangkap begitu banyak data yang akurat dan lengkap, tentunya akan sangat mudah diterima oleh banyak disiplin industri. Dan terbukti mulai 2007 sampai sekarang sudah mulai masyarakat. Yang dulu saya mulai ketemunya hanya dari industri oil and gas, terutama offshore platform yang memang dari sisi logistik mereka agak susah. Tentunya dengan teknologi mereka di saat itu pun terbantu banget gitu. Semakin ke sini pun banyak yang memakai, baik itu industri aviasi ataupun industri building, infrastruktur, petrokimia, oil and gas, kayaknya mereka lebih mengadopsi ini lebih dulu dengan kompleksitas yang ada di mereka, di fasilitas mereka. Sekarang pun airport kan untuk MRT dan lain sebagainya, terutama Marine juga yang saat ini lagi booming dengan BWTS dan scrubber retrofit yang retrofit ya balas water dan beberapa. Jadi inovasi 3D laser scanning itu
mengefisiensikan waktu ya, yang sebelumnya Iya, sangat. yang sebelumnya butuh orang, peralatan juga ya, bukan hanya resources waktu ya, tapi juga resources orang dan sebagainya untuk bisa mapping satu tempat ya. Ternyata bukan building aja kan, konstruksi aja, tapi banyak hal. Bukan hanya waktu sebenarnya, mulai dari waktu, manpower, akurasi, kelengkapan data di lapangan itu sangat membuat pekerjaan jadi sangat-sangat efisien dibanding dengan metode sebelumnya ketika belum ada 3D scan ini. Ya, jadi mungkin untuk yang belum begitu paham dengan 3D laser scanning bisa dijelaskan lebih lebih ini gitu ya, lebih yang mudah dipahami gitu. Ya, betul sekali. Kita ngomong 3D laser scan gunanya apa? 3D laser scan ini. Itu dulu coba. Jadi supaya teman-teman yang muda-muda itu terutama gitu. Karena saya pernah ngajar di teknik gitu ya. Ya, saya selalu mencari bahasa yang bagaimana mudahnya dipahami. Iya. Ya, mohon bisa dijelaskan seperti itu dulu coba. Iya. Sampai lupa. Jadi 3D laser scan dari judulnya aja mungkin sudah bisa sedikit menangkap bahwa ini adalah ada hubungannya dengan 3D, 3 dimensi gitu. Simpelnya kalau kita tahu alat scan kantor itu kan untuk scan data kertas 2 dimensi. Nah, ini 3D laser scan ini adalah punya fungsi yang sama, hanya saja data yang di-copy dan hasilnya nanti adalah berupa objek-objek 3 dimensi. Dan 3D laser scan ini punya banyak varian, ada yang istilahnya skala kecil yang detail, miniatur, ataupun skala besar untuk bangunan, untuk ruang mesin, untuk fasilitas pabrik atau plant. Seperti itu. Jadi semua itu bisa kita copy dan kita datanya dimasukkan ke komputer, dan pada saat kita melakukan pengukuran di komputer dari hasil scan tadi itu hasilnya sama dengan yang asli di lapangan. Realnya, oke. Jadi saya dulu sempat ngerjakan juga pekerjaan S-build ya. Jadi ada kapal, kalau ada pelayaran beli kapal dari Cina kah atau dari luar negeri yang kemudian ternyata gambar S-build-nya itu kurang, ya ngundang kami. Nah, karena belum ada 3D ya berarti kami ukur. Jadi pipanya kami ukur, ruangannya kami ukur, semuanya kami ukur, pakai meteran kah atau pakai meteran laser kah atau pakai meteran apa, yang jelas masih meteran. Kemudian baru kami gambar. Nah, itu kan zaman dulu. Mungkin seperti itu ya, yang 3D scanning langsung itu di-scan langsung jadi semua gitu ya. Iya, benar sekali. Tapi jadi semua ini tetap ada proses lebih lanjut, ya drawing dan lain sebagainya. Cuma referensinya lebih lengkap dan lebih akurat. Iya, betul. Karena memang mengurangi kesalahan orang. Iya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Kalau saya biasanya biasanya itu kan memang orangnya datang ke situ, kemudian memang bawa sketmat, ya, bawa meteran laser, bawa alat-alat ukur yang lain gitu. Kemudian kalau manual ya, satu gitu ya. Itu kalau manual. Ya. Dulu saya cukup sering dapat kerjaan seperti itu. Dan itu ya lumayan lah, meskipun itu katakanlah kalau seperti manual itu kan ya belum uang besar, uang receh gitu kan ya. Tapi kalau itu repeat ya lumayan. Nah, itu bagaimana kalau dengan 3D itu seperti apa? Ya, ini dengan 3D scanner seperti apa?
Mungkin kebetulan ini kan lagi ini bisa di share screen atau Oh iya, boleh, perlu boleh, Silakan, boleh. silakan. Bisa share Ya, screen. Ayo. sedikit aja. ya. Biasanya orang-orang kita kan lebih visual memang. Iya, iya. Mana share screen, permisi ya, saya mau share screen sebentar. Ya, silakan. Iya, ya. Supaya gambarannya, kalau Pak Aziz tadi kan ngasih gambaran orang datang bawa garis gitu ya Pak Aziz ya, bawa Iya, betul. Oke. meteran Jadi gitu. ini Iya. pakai, sebentar saya. Ya, Ini value-nya sudah kelihatan ini ya. Help you saving project budget. Iya, iya. Jadi karena semuanya serba singkat, banyak yang bisa dihemat. Terutama adalah mengeliminir atau mengurangi pekerjaan rework yang dalam statistik itu kurang lebih 30-40% dari pekerjaan konstruksi, pekerjaan rework itu. Jadi kalau apa sih lah sekian itu, ini alatnya. Jadi dia adalah alat yang menangkap objek fisik secara 3 dimensi, misalnya bangunan ataupun ini ada tangga, ada beam dan sebagainya. Dan nanti ketika di komputer di layar kita dengan software khusus kita bisa melakukan pengukuran dan itu hasilnya sama plug dengan yang di lapangan. Jadi gimana sih cara kerjanya sih? Oke, jadi konsepnya kalau ini ada banyak lokasi. Jadi scan-nya kita juga banyak, ada lokasi 1, 2, 3, 4. Kenapa demikian? Karena pada basisnya itu cara dia menangkap objek adalah apa yang terlihat itu yang dia nggak bisa menangkap di permukaan yang kelihatan saja. Nah, untuk menangkap di balik ini gimana ya? Kita letakkan alat ini di lokasi baliknya dan ataupun lokasi lainnya yang kita inginkan. Nah, nanti setelah selesai semuanya, baru di-combine di software, akhirnya terbentuklah fisik area yang kita scan seperti di gambar ini. Ini adalah setelah melalui beberapa scan dan kita gabungkan. Ini biasanya secara terminologi kita manggilnya point cloud lah, point clouds. Jadi setiap ini adalah titik yang punya koordinat. Nah, dulu sebelum di awal-awal teknologi ini ada sedikit sekali software yang hanya dulu dari point cloud ini ada software yang dia melakukan permodelan 3 dimensi dari point cloud yang ada. Jadi dari point cloud ini mereka misalnya alat dengan software. Ya. Jadi point model ini permodelannya berdasarkan pemodelan biasanya dari konseptual design atau dari drawing. Dia create tubular ini dari point cloud ini. Maksudnya dari point cloud ini kita ke silinder, dia akan keluar silinder seperti itu. Jadi bisa dipastikan bahwa apa yang kita model sesuai dengan refleksi yang di lapangan yang ditangkap oleh point cloud ini. Seperti itu sih. Nah, kalau mau turun lagi ini banyak gunanya. Jadi dari alat tadi, alat 3D tadi, scan-nya hasilnya adalah point cloud. Kemudian point cloud dari hasil scan beberapa koordinat itu digabungkan, direkonstruk ya di software khusus, baru kemudian alatnya masing-masing ketemu, baru nanti dibentuk seperti gambarnya, gitu ya. Model. Ya, di model, kemudian keluarlah 3D modelnya. Oke. Sudah tergambar dengan jelas. Ya, sudah tergambar dengan jelas. Bagaimana kalau misalnya saya dapat orderan lagi, nah, mungkin tidak perlu orang bawa tek ini sudah jadi semua gitu. Tapi bagaimana dengan yang di dalamnya? Kalau di dalamnya berarti bisakah menembus di dalamnya gitu maksud saya?
Seperti Jadi yang kayak misalnya di tubular itu ada barang lagi di dalamnya. Iya, ya seperti yang Bisakah saya kita itu? informasikan di awal bahwa alat ini konsepnya adalah apa yang terlihat itu yang kita dapat. Jadi di dalam silinder ini kita nggak bisa. Oke. Karena memang keperluannya lebih ke ya. scan ruang ya. Iya, lebih ke ruang dan hubungannya dengan modifikasi pabrik atau renovasi gitu, atau kalau di kapal kan memang pabrik pun juga berarti masih ada teknologi lagi yang bisa dikembangkan, yaitu untuk men-scan juga di dalamnya. Nah, itu lebih ke teknologi X-ray nanti. Iya. Kan kita harus seperti itu, karena kita misalnya di kamar mesin sudah nyekan kamar mesin, kemudian kita disuruh gambar juga shaft-nya gitu kan, berarti kan saya harus bongkar shaft gitu kan. Nah itu kalau di scan sekalian kan nggak pakai bongkar shaft gitu kan. Nah ini ide-ide seperti ini harus dimunculkan, dan kalau bisa memang ada temuan-temuan lebih canggih lagi dalam hal itu. Gitu. Bicara nyebut Pak Aziz tadi nyebut tentang ide ya. Pas memang dari Pak Imam ada history atau background 3D laser scanning. Gimana ketika mengenalkan ini ke market dalam negeri, pasar dalam negeri? Artinya tadi itu kan mungkin orang terbiasa dengan cara manual yang seperti Pak Aziz tadi sampaikan. Kemudian dikenalkan teknologi, ini kan pasti ada sesuatu, ya biasanya sama sesuatu yang baru ini kan mesti ada tanda tanya, ada keraguan atau ada apa. Gimana Pak Imam pengalamannya? Iya, sama seperti hal baru lainnya, dan mungkin ini agak ini ya, tantangan kita ketika istilahnya memasarkan servis ini adalah edukasi dan sebagaimana ini maklumnya yang di masyarakat itu biasanya mereka perlu bukti ini sudah di mana aja gitu. Ya, biasanya kalau perusahaan pengen istilahnya mengimplementasikan teknologi, mereka misalnya ini sudah terbukti di mana saja gitu. Jadi itu hal yang paling istilahnya tahapan pertama yang jadi challenge kita. Mas 2016 kan saya mulai mendirikan Dimtek, ini perusahaan saya sendiri dengan rekan saya. Kebetulan di Indonesia sendiri memang untuk teknologi 3D laser scanning ini kalau nggak salah 2005 sudah mulai diterapkan di beberapa perusahaan oil and gas waktu itu. Hanya saja sedikit yang mengimplementasikan. Terus yang satu hal lainnya yang di-challenge adalah ini adalah istilahnya apa ya? Itu sebuah proses modifikasi, kita jargonnya istilahnya yang kita jual ke mereka ini akan sangat efisien dan akan banyak mengurangi ribut. Tapi hanya saja komponen ini akan keluar di awal gitu loh, costingnya itu. Jadi ini jadi satu challenge dari pihak kita untuk meyakinkan mereka bahwa dengan ini akan overall budget untuk proyekmu akan banyak tereduksi, terutama antisipasi pekerjaan remote. Itu sebenarnya efisiensi yang lainnya juga mulai dari tahap konseptual desain, fabrikasi sampai instalasi. Di konseptual desain tentunya mereka lebih fleksibel dengan adanya data as-built yang solid. Habis itu di fabrikasi tentunya mereka tentunya akan meminimalisir revisi karena kesalahan ya. Meminimalisir revisi karena kesalahan. Di instalasi lebih confident karena memang sudah
tersimulasikan dalam bentuk software. Real. Dan yang paling signifikan adalah ketika ini terjadi di proses shutdown sebuah fasilitas produksi ya, baik itu pabrik petrokimia maupun kilang minyak, ini akan memastikan waktu shutdown itu pabrik tidak beroperasi lebih sedikit, dan otomatis mereka bisa beroperasi lebih cepat, yang tentunya ini impact-nya ke istilahnya ya ke cost dan finansial mereka. Semakin cepat mereka berproduksi, otomatis mereka kan fasilitas mereka juga sudah mulai bikin duit lagi gitu. Dari situ mereka mulai kadang biasanya mulai teryakinkan. Pendekatannya jadi memang bicaranya ya dari sisi apa yang memang mereka dapatkan gitu ya ketika implementasi cara ini gitu ya. Ya pain point-nya kan ditunjukkan dulu. Konstruksi rata-rata berapa sih reworkmu? Ya, reworkmu paling sih ya 30-40%. Nah, dengan ini berapa cost reworkmu yang bisa ketika dibicara dengan orang engineering, berapa banyak klien minta sistem ini ganti itu. Nah, ketika ada data ini, mereka akan sangat responsif dengan permintaan customer mereka. Sekiranya minta untuk revisi proses atau revisi lainnya, mereka akan sangat responsif mengakomodir permintaan dari klien. Dari sisi operator ataupun yang punya fasilitas ya, alat ini yang bisa meyakinkan bahwa instalasimu akan fit nantinya, nggak ada masalah, clash dan lain sebagainya. Jadi dipastikan semua akan lebih smooth lah, dan nggak akan molor. Pekerjaan yang selesai. Ya, rasionalisasi soal reward molor itu kan memang rasionalisasinya cost ya. Iya. Ujung-ujungnya duit ya. Iya. Oke. Jadi ya ini itu betul-betul waktu adalah uang itu. Iya. Betul sekali. Jadi inovasi ya ini mungkin juga bisa di-highlight Pak Aziz ini. Ya. Apalagi Pak Aziz sebagai yang memang pernah ini jadi reviewer inovasi. Jadi memang pada akhirnya ketika kita bicara teknologi, pendekatannya itu harus memang memberikan solusi yang relevan gitu, dan bisa dipahami dan bisa langsung dibahasakan tadi konteks bisnisnya itu kan pain point ya, tapi lebih jauh itu kan ya intinya adalah benefit gitu atau manfaat gitu kan. Ujung-ujungnya teknologi apapun gitu ya ternyata memang bicaranya problem apa yang memang bisa terselesaikan dari inovasi itu gitu ya Pak Aziz ya. Ya, betul. Ya. Dan berarti waktu Pak Imam mulai 2017 ya Pak Imam ya untuk yang 2016 ya, tapi 2017 ya. Itu ketika mulai sebetulnya sudah ada pemain lokal juga ya Pak Imam? Sudah. Oh, oke. Untuk yang 3D laser scanning juga maksudnya? Ya, waktu itu sudah ada pemain lokal, hanya saja mereka ini masih ownernya masih orang-orang asing lah. Oh. Ya. Pemain lokal tapi ownernya orang asing. Oh, ya mereka. Jadi ini talk about TBM, ya, teknologi, bisnis, and maritim. Jadi saya kepingin tanya masalah bisnisnya ini. Dulu ngawalinya seperti apa, kemudian modalnya seperti apa saja yang harus disiapkan dulu. Entry barrier-nya seperti apa gitu. Wah, ini agak berat pertanyaannya ini. Enggak lah, enggak berat. Itu pertanyaannya khasnya reviewer itu. Bukan. SOP-nya reviewer itu, Imam.
Jadi untuk bisnis sendiri istilahnya kalau dari sisi saya kan mungkin qadarullah kecemplung di sini gitu loh. Jadi ketika di Indonesia otomatis misalnya 3D laser scan, ya udah kita mulai 3D laser scan. Oke. Yang jadi tentunya yang jadi masalah utama di kita waktu itu adalah modal ya, karena jujur saja untuk harga alat laser scanning ini terbilang cukup mahal. Otomatis di situ jadi problem utama. Tapi ketika punya modal besar ya nggak ada masalah. Gitu. Jadi, teknologi ini masih tergolong mahal. Satu, kedua nilai investasinya otomatis di sini dengan di luar ternyata lebih besar di negara kita di sini. Maksudnya nilai modalnya ya, nilai modalnya. Ya. Karena tentunya di US, Eropa mereka dekat dengan manufakturer, jadi biaya harga alat ini mereka memang lebih murah. Dilematisnya di Indonesia tantangan satu lagi adalah kita nggak bisa menjual ini dengan harga seperti mereka. Dengan harga seperti servis mereka. Kenapa? Ya satu, karena UMR lah, kalau bahasanya kita UMR gitu ya. UMR mereka lebih tinggi, UMR kita lebih rendah. Apa sih implikasinya di sini? Kalau UMR mereka lebih tinggi, nilai servis mereka, gap-nya dengan rate mereka lebih kecil. Daripada saya ngirim 3 orang, 4 orang untuk manual, mending saya servis alat ini, karena gap antara harga servis dengan manpower sangat sedikit, sementara manfaatnya lebih banyak. Oke. Di sini nggak bisa seperti itu, karena UMR kita ya di bawah mereka lah, di bawah mereka, otomatis gap dengan harga servis mereka besar. Gitu. Konteks seperti di luar nggak bisa didapat di sini. Itu satu challenge lagi buat kita. Mereka tentunya efeknya kenapa? Ya daripada saya kayak gitu, selisihnya masih banyak. Yang penting saya kirim 2-3 orang yang otomatis nggak seberapa inilah. Saya kirim 2-3 orang bekerja saya agar ya nggak keluar banyak-banyak. Nah, itu temanya untuk servis ini di Indonesia. Jadi dengan modal yang lebih besar dari luar, tapi kita nggak bisa ngecas dengan harga yang seperti mereka. Tapi sharing itu tugas kita untuk untuk memastikan ke mereka bahwa ini bukan dari sisi finansial di sini saja, tapi ke depan manfaatnya itu berkesinambungan gitu. Seperti itu. Oke, betul sekali. Iya. Jadi mungkin pengen tahu atau pengen nyoba. Iya, ini dari dulu saya selalu tertarik ya, dari sisi teknologi yang memang digunakan, dan lebih jauh lagi Pak Imam cerita tentang ini ya, tentang manfaat gitu atau perbandingannya, itu memang ya bicaranya bukan hanya bicara tentang efisiensi ketika melakukan gitu, tapi implikasi ke proses setelahnya kan gitu. Ada basic design, ada proses fabrikasi dan sebagainya yang ternyata juga implikasinya pengaruh sekali gitu. Dan itu ya bicaranya benefit yang lebih besar. Nah ini kan kalau kita bicara lebih umum nih Pak Imam, bicara bisnis yang kemudian menerapkan inovasi seperti ini ya, secara nilai itu memang benefitnya kelihatan gitu ya. Tapi ini saya tadi sebelum sesi ngobrol-ngobrol ini ya, diskusi santai sama Pak Aziz itu,
kenapa kok kita ya bicaranya umum ya, terutama apa yang baru masuk di bisnis gitu, entrepreneur masih sulit atau masih belum terlalu familiar ya dengan bisnis yang, atau masih enggan bahasanya gitu ya, untuk masuk di bisnis yang ya bisa dibilang rada ribet gitu. Iya. Rada rumit gitu. Kalau menurut Pak Imam, apa sendiri yang membatasi atau menjadikan memang secara umum itu orang-orang memang masih sulit untuk bisa memilih ini. Padahal kan sebetulnya ketika itu didalami, ya memang benefitnya ada, dan ternyata challenge untuk mengkomunikasikan itu ada solusinya gitu. Mungkin ada pandangan dari Pak. Iya, saya kira setiap bisnis itu punya karakteristik proses belajar yang berbeda-beda. Ada satu bisnis yang learning curve atau proses belajarnya itu nggak terlalu makan waktu lama. Tapi ada satu bisnis yang memang perlu proses belajar yang agak lama untuk bisa di situ. Tapi tentunya untuk entrepreneurship ya, mereka punya istilahnya perhitungan. Ketika sudah ada market, tentunya mereka punya perhitungan. Ketika demand sudah terbentuk, para bisnis ini tentunya mereka akan secure dulu, baru jalan di bisnis terkait. Nah, untuk kita memang sangat susah, istilahnya cukup struggle memulai ini karena kita berangkat dari dua orang yang dulunya bekerja di luar dan membuat keputusan untuk membuka sendiri di sini tanpa ngerti natur bisnis di Indonesia ini ya. Karena kita berangkatnya dari pekerja, sekarang buat perusahaan sendiri di Indonesia. Ya tanpa mentor lagi. Jadi boleh dibilang modal kita waktu itu cuma passion aja, kita suka dengan ini. Dan itu yang membuat kita bertahan di sini. Memang kalau banyak orang mentoring itu passion, itu dari bisnis yang kamu ada passion dalamnya, ya memang 100% benar lah, nggak salah itu. Karena itu ya selama ini yang membuat kita bertahan di sini ketika kondisinya juga waktu itu cukup kritis. Yang kedua ya tadi memang passion itu juga yang mendorong kita agar bisa cepat belajar pada proses belajar dari natur bisnis yang kita jalani, proses scaling ini, atau mungkin teknologi lainnya. Karena teknologi ini biasanya istilahnya selalu ada proses edukasi ke masyarakat. Berbau teknologi kan barang baru biasanya, barang baru itu proses edukasi. Nah, untuk sebelum mengedukasi masyarakat tentunya kita tahu dulu apa yang kita edukasikan ke masyarakat. Jadi kuncinya di situ sih. Pahami dulu bisnisnya seperti apa, setelah itu mudah untuk istilahnya memberi gambaran ke pasar di luar, apa sih manfaatnya dalam bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Ya. Saya kira itulah learning curve itu pengaruh banget pada learning curve ya, learning curve dan proses. Saya mencatat tadi learning curve dan passion ya. Nah, itu yang passion ya. Passion. Terutama yang teknologi. Saya tahu banyak ketika startup, banyak banget startup yang muncul. Iya, iya. Ketika nggak ada passion atau nggak betul. Nah, ini kan ya eranya orang anak-anak muda dan bisa dibilang ya, secara umum ya orang startup ini sudah mulai tumbuh memang, tapi kita bicara passion dan terutama inovasi juga added value itu kan yang jadi concern dan latar belakang sebetulnya kita kenapa saya dan Pak Aziz
ayo bikin ngobrol dengan, artinya kita ketemu beberapa, ya saya bisa bilang tokoh gitu ya, atau orang yang memang fokus dan serius dengan passionnya dan ternyata konsisten dengan sekarang, itu yang kita mau share sebetulnya di diskusi gitu ya Pak Adit ya. Ya, betul sekali. Dan itu kan yang memang jadi jadi concern kita gitu ya. Bicara passion, orang semangat masuk teknik gitu dan lain-lain, atau mau jadi engineer gitu ya. Tapi begitu lulus, ini bicaranya ketemu dengan realita yang memang ternyata sulit gitu, atau memang artinya kita bicaranya dari iklim edukasinya kah, atau iklim industrinya kah, atau kita bicara tentang lingkungan yang ternyata lebih passion belakangan lah, yang penting sukses dulu gitu. Dan bicara passion sebetulnya saya mau bilang orang teknik harus di teknik itu, ini ada di tengah-tengah kita yang orang sosial malah masuk ke teknik gitu, malah sekarang punya bisnis teknologi gitu. Jadi itu yang setelah saya terjun bisnis teknik, ternyata saya merasa bahwasannya dia ini sangat sedikit sekali orang-orang Indonesia yang mau berkembang dan mengembangkan teknologi. Ya, sangat sedikit sekali yang mau berkembang dan mengembangkan inovasi. Makanya saya betul-betul tetap akan di situ gitu. Ada lagi ini cerita yang tadi sudah sempat disinggung sedikit Pak Idis. Saya sempat diundang di satu universitas untuk mengajar di sana, yang ternyata yang ngajar sebelumnya itu ini fakultasnya teknik, jurusannya antara lain perkapalan itu pengajarnya bukan dari orang teknik, sehingga yang diajarkan itu di dalam mata kuliah entrepreneur itu, kewirausahaan, itu tentunya bagaimana memulai bisnis bakso. Bagaimana memulai bisnis kebab, bagaimana memulai bisnis yang seperti itu, padahal mereka sekolah teknik. Gitu. Itu loh yang saya pengen, loh kenapa begini? Dari kampus sudah salah asuh tuh, gitu. Berarti sehingga banyak komunitas yang sekarang pun yang saya ikuti di antara yang baru-baru bisnis itu, semuanya kebanyakan tidak ada yang di teknik. Makanya saya kepingin mengundang yang bisnis teknik, Indonesia teknik dan inovasi. Gitu ceritanya. Ya Pak Yudis, mungkin ada nambahin. Itu dari Pak Imam nih, ada pandangan Pak Imam soal tadi passion dan konsisten dengan passion. Caranya supaya yang muda-muda passion dan konsisten itu. Ya, saya sih kalau melihat sekarang ini kan kita memang di eranya digitalisasi. Ya, semua serba Internet of Things. Dan saya mendapati bahwa ini tidak semua teknologi itu harus dimulai dengan harga yang mahal. Oke. Tentunya ada satu istilahnya gini, semuanya bisa dimulai dengan menyelesaikan masalah kecil yang berbasis teknologi. Kita tahu bahwa Gojek sebenarnya juga diawali dengan sebuah ide kecil juga. Tapi impact-nya begitu besar. Dan kebetulan saya punya teman, dia buat aplikasi yang sejenis dengan Gojek, cuman punya nilai lebih di sisi ini ya, interaksi antara user dengan
pihak Gojeknya gitu. Mereka bisa tawar-menawar, bahkan bisa rutinan. Yang akhirnya, pada akhirnya dia berhasil mengancam keberadaan Gojek dan lain-lainnya, dan pada akhirnya dibeli sama mereka. Oh gitu. Luar biasa. Jadi, ya, mungkin kalau proven sebetulnya itu berarti. Iya, jadi dia punya nilai plus yang nggak ada di tempat lain. Tapi pada akhirnya dibeli, akhirnya dia untung juga gitu. Iya. Ya, dimulai dari ide kecil dan bisa dikejar lah, ide kecil dicarikan solusinya. Kalau memang sekarang banyak aplikasi yang belajar bahasa pemrograman atau apa, nah, saya kira sudah banyak komunitasnya. Dan ide simple lainnya, saya punya teman yang katanya dia bikin uang kripto, nggak tahu juga ceritanya gimana, tapi bikin untung juga, nggak tahu juga. Semua berawal dari ide kecil. Orang-orang besar kayaknya sebetulnya bermula dari ide kecil itu. Kita konsisten, yakin. Ya, tentunya ya nggak ya itulah, nggak gampang nyerah, itu yang kunci itu. Saya kira karena kita sudah menyatakan berhenti, ya udah. Udah bakar kapal. Kan ketemu nyari jalan lain. Betul. Sekecil apa intinya, kita yakin insya Allah kasih jalan. Tapi ada satu hal tadi yang saya catat penting sekali ya di diskusi malam hari ini menurut saya. Satu kata yang disebut Pak Imam tadi, impact. Jadi jangan melulu kita kemudian fokus atau bicara soal teknologi, bayangannya itu bahasa kita kan daki-daki gitu ya. Iya. Gitu. Surabaya keluar. Terlalu tinggi gitu kan ngomong teknologi gitu ya. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya kan soal impact gitu, dan kita ngomong inovasi itu bisa dari mulai sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil itu bisa jadi masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Iya. Ya, yang kemudian sekarang sukses dan besar ya, kita sebut tadi Gojek atau yang lain gitu, yang bicaranya tentang impact. Saya di salah satu video di Nadine itu menarik ya, sebut saya seringkali ditanyakan bagaimana sebetulnya membuat unicorn. Terus kemudian dia jawab, kalau kamu fokus hanya untuk buat unicorn, maka ya saya sendiri juga nggak tahu sebetulnya jawabannya. Tapi ketika kita fokus sama impact, kemungkinan menjadi unicorn itu menjadi lebih besar. Artinya kemungkinan menjadi seorang yang sukses itu menjadi sesuatu yang lebih besar. Itu jawaban Nadine gitu. Dan ya tadi yang diangkat oleh Pak Imam soal impact itu sesuatu. Terakhir nih, sesi terakhir Pak Imam. Waktunya kita emang nggak panjang lah. Tentang Indonesia masa depan, Pak Imam. Nah, ini bukan daki-daki yang tadi, bukan. Tapi bicara inovasi dan Indonesia ya, sendiri kan pasti punya cita-cita, punya harapan, punya bayangan gitu. Cuma ketika kita berada dengan angka-angka statistik sekarang ya, di ASEAN aja kita inovasi itu nomor 2 paling rendah gitu. Sama Vietnam aja kalah gitu. Tapi Pak Imam sendiri melihat ke depan ya, dengan apa yang kita miliki ini, punya pandangan, bayangan, optimisme apa soal Indonesia dan inovasi yang bisa dimunculkan? Iya. Indonesia masa depan, kalau tentang sumber daya manusia, saya nggak meragukan optimisme saya terhadap sumber daya manusia.
tentang kemampuan skill mereka, dengan kemampuan ilmu mereka. Saya kira saya telah mendapati banyak orang-orang yang cukup kompeten dan sama dan sejajar dengan orang-orang luar, bahkan ada sebagian yang lebih dari orang-orang luar. Saya kira yang harapan saya di Indonesia masa depannya lebih baik adalah pada kebijakan pemerintah saja. Negara-negara lain bisa sebesar itu karena istilahnya pemerintahan mewadahi dan mereka memang memberi stimulus untuk bergairahnya iklim teknologi ataupun ekonomi di negara mereka. Karena kita sebagai basis masyarakat untuk itu misalnya berjalan dengan kebijakan pemerintah yang berjalan berlawanan akan sangat susah buat kita untuk bergerak. Saya kira kuncinya di situ sih. Dari sisi SDM, dari sisi kemampuan ilmu, teknologi, saya sangat optimis dengan Indonesia. Cuman ya di sisi yang lain itu yang untuk optimis itu berat. Kebijakan pemerintah itu harapannya mendukung dan bukan melawan. Karena saya banyak mendapati orang-orang yang aware dengan teknologi, bahkan ketika sekarang listrik itu masih jadi satu hal yang terfokus di PLTU dan sebagainya, dia sudah mulai inovasi agar listrik itu bisa dibina in situ per kelompok kecil-kecil di desa dengan teknologi yang ada. Hanya saja ya itu tadi. Kita perlu support dari pemerintah. Bukan pasar nasional, kebijakan aja cukup. Iya, karena itu domain pemerintah memang ya. Terima kasih. Iya. Dream-nya sendiri tentang Dimtek 10, 15, 20 tahun ke depan apa nih? Tentunya kita tidak bisa istilahnya menggantungkan pada 3D laser scan. Saat ini pun Dimtek sudah mulai melihat ke arah mana teknologi ini bergerak. Dan kita juga sering diskusi dengan prinsipal luar, teknologi apa yang sedang istilahnya bukan harus selalu yang besar, yang kecil asal bisa memberi nilai manfaat yang sepadan dengan harga yang kita tawarkan pun bisa jadi satu hal yang istilahnya making money gitu loh. Tidak harus dengan teknologi yang wow gitu. Iya. Impact yang cukup dengan harga yang ini harganya bisa istilahkan harganya berapa? Ini cuma nambah gaji pegawai level supervisor aja per bulannya di perusahaan sampai gitu. Gitu. Jadi ya sekali juga ke depan kita ingin jadi perusahaan yang sebagai referensi pertama lah untuk industri mengenai teknologi ini dan teknologi lainnya yang kita tawarkan. Kita tidak pernah mengklaim jadi yang terbaik atau lain sebagainya, cuma kita ingin jadi referensi pertama mereka. Ini kayaknya perlu kontak Dimtek ini, konsultasi ini, ya, seperti itulah. Oke. Wah, luar biasa ini. Terima kasih banyak. Ini Mas Imam. Terima kasih. Alhamdulillah. Semestinya saya yang terima kasih nih kepada desain Pak Aziz ini. Sama-sama. Sama-sama diskusi. Ya. Semoga memberi manfaat kepada masyarakat, kepada yang muda, ya kepada teman-teman semua agar juga mau berbisnis di bidang teknologi dan memajukan Indonesia. Itu memang tujuannya clue-nya sudah banyak dikasih tadi Pak. Iya. Surprise dan serangkaian. Ya, mudah-mudahan Dimtek sukses selalu. Kitakan Pak Imam sukses dan menjadi referensi pertama. Saya pikir bukan nggak mungkin di regional gitu ya, kita bicara ASEAN bahkan global. Ya, Insya Allah, terima kasih doanya. Amin. Sudah belajar strugglingnya di Indonesia, di global kayaknya lebih bisa. lebih adaptif. Baik, terima kasih waktunya sekali lagi kami sampaikan Pak Imam.
Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bermanfaat. So, Amin. Dan juga mudah-mudahan ketika ini juga bisa dipublikasikan dan ditonton, dilihat oleh orang lain gitu ya, terutama anak-anak muda gitu ya. Ada inspirasi dan ide yang bermanfaat, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Imam, Pak Aziz, terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu di Bincang Inovasi TBM selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.